Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kiranya kita bersukacita menyambut firman Tuhan hari ini. Sebelum kita bersapaan dengan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah kali ini yang tertulis pada 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7, saya bacakan untuk kita. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering kali kita mendengar istilah yang mengatakan bahwa menunggu itu adalah hal yang paling membosankan. Kalau bisa, jangan kita yang menunggu akan sesuatu hal, karena akan membuat perasaan kita yang tadinya baik-baik saja menjadi tidak baik, menjadi bad mood. Janjinya jam berapa, bertemunya telat sampai ke jam berapa. Mungkin kira-kira begitu. Saudara-saudari, menunggu tidak hanya selalu membosankan atau menjenuhkan. Terkadang, menunggu juga dapat melahirkan rasa sukacita pada diri kita. Yang jadi persoalan adalah tergantung bagaimana sikap kita ketika kita harus menunggu. Misalnya, menunggu keluarga yang kita kasihi hendak datang berkunjung ke rumah kita. Kita diberitahu bahwa keluarga kita itu akan datang. Lalu dalam penantian itu, kita tidak hanya diam kan? Tapi ada usaha yang kita lakukan, ada berbagai-bagai persiapan yang kita kerjakan. Walau lelah mempersiapkan segala sesuatunya, namun ada sukacita tersendiri ketika persiapan itu selesai semua dan yang kita nanti-nantikan pada akhirnya tiba juga di rumah kita. Saudara-saudariku yang terkasih, begitupun dengan jemaat pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dapat kita lihat di 1 Petrus pasal pertama ayat yang pertama. Mereka dikirimkan surat oleh Petrus
ketika mereka mengalami yang namanya penantian. Penantian akan datangnya hari Tuhan. Surat Petrus ini lebih menekankan sikap para jemaat ketika mereka menanti kedatangan Tuhan. Ada sikap yang harus benar-benar mereka lakukan di tengah-tengah banyak ancaman iman yang hadir di sekitar mereka. Petrus mengingatkan mereka bahwa dalam penantian itu akan tampil pengejek-pengejek. Orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Bisa juga ini disebut sebagai pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, yang menyesatkan para jemaat dengan mempertanyakan kedatangan Tuhan yang sudah dijanjikan sedari dulu, yang sejak semula langit dan bumi diciptakan, hari Tuhan tak kunjung tiba. Dengan mempertanyakan hal tersebut, mungkin bagi pengajar-pengajar sesat itu, bagi pengejek-pengejek itu, jemaat-jemaat Tuhan bisa goyah dari keyakinannya kepada Kristus. Maka dari itu, Petrus mengingatkan para jemaat bahwa para pengajar-pengajar sesat itu, pengejek-pengejek itu, tidak peduli bahwa langit dan bumi diciptakan Tuhan melalui firman-Nya. Pengejek-pengejek itu tak peduli soal air bah yang pernah membinasakan bumi. Bagi mereka, yang terpenting adalah menyesatkan orang-orang yang menunggu hari kedatangan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi bekal rohani kita melalui firman hari ini, yang pertama adalah bagaimana sikap kita dalam penantian. Walaupun sering kita mendengar bahwa menunggu itu adalah hal yang membosankan, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kita menunggu hari kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya, sungguh itu tidak menjadi penantian yang sia-sia. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan menunggu hari kedatangannya tiba, mari kita untuk melakukan yang Dia kehendaki, yang Tuhan inginkan. Mari untuk terus melakukan yang seturut dengan firman Tuhan. Tetap siap sedia ketika harinya nanti kan tiba. Seperti sebuah gambaran ilustrasi. Ketika seorang Columbus berlayar untuk membuktikan bahwa bumi ini berbentuk bulat. Pernah terjadi beberapa anak buahnya tertinggal di sebuah pulau terpencil. Hari demi hari, bulan demi bulan, Columbus mencari anak-anak buahnya itu dari satu pulau kepada pulau yang lain. Singkat cerita, akhirnya Columbus menemukan anak buahnya itu. Namun ada hal aneh pada waktu itu, yaitu ketika Columbus berjumpa dengan para anak buahnya itu, setelah berbulan-bulan ada di pulau itu, ternyata mereka sudah mengemasi barang bawaan mereka semua. Jadi mereka tinggal naik kapal dan siap untuk berangkat dan melanjutkan perjalanan bersama Columbus. Aneh bukan? Maka pada saat itu Columbus pun bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian sudah siap sedia sewaktu saya menemukan kalian? Padahal kita sudah berpisah dalam jangka waktu yang begitu lama." Kemudian salah satu dari anak buah yang tertinggal itu menjawab, "Begini Kapten, setiap hari saya dan kawan-kawan selalu mengemasi barang bawaan kami di sini. Sebab siapa tahu Kapten datang di hari yang kami nanti-nantikan itu." Bapak Ibu Saudara-saudari, menunggu tidak selalu membosankan, apalagi menunggu hari kedatangan Tuhan. Dari ilustrasi itu kita dapat belajar bahwa kita harus siap sedia kapanpun hari yang kita tunggu itu datang. Bahkan
Petrus mengingatkan bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, yang kita tidak tahu kapan akan tiba waktunya. Maka perlu bagi kita siap sedia, perlu bagi kita untuk waspada, dan perlu bagi kita penuh dengan kehati-hatian terhadap bahaya-bahaya yang mengganggu iman kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu banyak sekali cara si iblis yang hendak menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Pengajar-pengajar sesat itu, pengejek-pengejek itu adalah iblis yang berusaha menghancurkan iman kita dari Kristus. Maka kita harus ekstra berhati-hati terhadap ajaran-ajaran sesat di sekitar kita. Apalagi kepada generasi muda sekarang ini. Hal yang kedua yang menjadi pemberitaan firman bagi kita adalah keyakinan akan Kristus yang akan datang untuk kedua kalinya. Saudara-saudari, kita harus percaya bahwa akan tiba hari kedatangan Tuhan, kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Tuhan tidak pernah lalai akan setiap janjinya. Maka kita pun harus tetap dalam pengharapan menunggu janjinya itu benar-benar datang. Hal yang ketiga adalah kita harus ingat bahwa kita hidup sampai saat ini itu karena pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Maka selama kita menantikan hari kedatangannya, kita juga perlu ingat bahwa dengan firman-Nya Ia menjadikan langit dan bumi. Dan dengan kuasa-Nya juga pernah terjadi air bah. Maka kita pegang janjinya dan kita pun harus memelihara yang telah dijadikannya itu sebagai bukti cinta kita kepada Dia yang juga telah menciptakan kita ke dunia ini. Amin. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Kami bersuka cita untuk semua kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman yang telah bersapaan dengan kami, yang menguatkan kami. Kiranya kami boleh kuat menjalani hari-hari kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam pemulihan karena sakit penyakit, mereka yang lemah tubuh. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong mereka. Terlebih juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berdoa, yang berharap untuk segala harapan-harapan mereka yang belum terwujud. Kami yakin Tuhan selalu mendengarkan doa orang yang percaya. Biarlah Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.